Di tengah upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, kini muncul fakta baru yang menyedihkan. Blokir rekening massal yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, mulai memakan korban dari kalangan masyarakat sipil. Salah satu kisah memilukan datang dari seorang pasien yang harus menjalani operasi penting. Sayangnya, proses medis itu gagal dilakukan karena dana yang seharusnya digunakan untuk biaya rumah sakit tertahan di rekening miliknya. Rekening tersebut diblokir secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan saldo tidak bisa diakses sama sekali. Dalam tangkapan layar dari mesin ATM yang viral di media sosial, tampak jelas saldo rekening menunjukkan jumlah normal, namun muncul tulisan, "Saldo Anda tertahan." Silakan hubungi unit kerja untuk informasi lebih lanjut. Bahkan ketika mencoba transaksi ulang, muncul pesan, transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kepanikan, tapi juga rasa tidak berdaya bagi masyarakat yang tidak tahu menahu soal apa yang sebenarnya terjadi. Mereka yang tidak terkait kasus pidana pun ikut terkena imbas, lantaran sistem pemblokiran yang dinilai tidak transparan dan terlalu luas cakupannya. Dikutip dari suara.com, pemblokiran rekening ini merupakan bagian dari upaya PPATK menertibkan aliran dana mencurigakan. Namun di lapangan, sistem ini justru menimbulkan kekacauan. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi karena tidak bisa mengakses tabungan mereka sendiri. Bahkan untuk keperluan darurat seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan sehari-hari. Kebijakan ini menuai protes dari masyarakat. Banyak pihak mendesak agar PPATK dan lembaga keuangan terkait melakukan evaluasi serius. Mereka menuntut adanya transparansi, kejelasan proses hukum, dan mekanisme pengaduan yang cepat serta efektif. Sampai berita ini diturunkan, pihak PPATK belum memberikan pernyataan resmi terkait jumlah rekening yang diblokir dan kriteria yang digunakan dalam proses tersebut. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kebijakan pemblokiran rekening ini akan terus berlanjut tanpa menyisakan ruang keadilan bagi masyarakat yang tak bersalah? Apakah negara sudah menyiapkan solusi untuk korban-korban yang mulai bermunculan? Kasus ini menjadi pengingat penting, bahwa dalam upaya menegakkan hukum, perlindungan terhadap hak sipil tetap harus menjadi prioritas utama.